Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Piodo Ngawi. Video kali ini saya akan membahas cara kerja dari rangkaian bias servo. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Jadi kita akan sedikit membahas ya mengenai fungsi ataupun cara kerja dari rangkaian bias servo. Nah, untuk rangkaiannya sendiri teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Untuk linknya ada di deskripsi video. Di situ saya sudah memberikan cara membuat rangkaian bias servo yang sangat sederhana ya, yang bisa teman-teman aplikasikan pada driver teman-teman yang misalkan belum ada bias servonya. Nah, teman-teman bisa pasang misalkan di driver Super OS L506, 504 itu kan dia, ataupun driver lain ya yang belum ada bias servonya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan skema yang saya kasih di video itu. Di videonya ada di linknya ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal klik, nanti sudah masuk ke videonya. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai cara kerjanya ya, bagaimana cara kerja dan fungsi dari si bias servo ini. Jadi banyak yang masih gagal paham ya mengenai bias servo. Biasanya kalau pada driver yang enggak 2U seperti ini ya, itu dia bias servo biasanya dikasih kabel ya. Biasanya dikasih kabel terus harus dipasang pada pendingin utama ya, pada final. Nah, itu sebenarnya apa sih fungsinya? Nah, sebenarnya transistor dari si bias servo ini, dia transistornya itu nggak panas ya. Transistornya nggak panas, tapi dia wajib dipasang di pendingin final. Jadi dipasangnya itu di pendingin utama ya, diikutkan di sini. Biasanya transistor bias servo itu dia transistornya jenis positif ya, jenis NPN. Biasanya sih BD139, kalau enggak biasanya MJ340 dan lain sebagainya. Nah, kalau di driver M500 ini dia menggunakan BD139 ya. Nah, ini dia sudah dipasang di sini. Jadi nanti otomatis masang di pendingin final ya, di pendingin utama. Tapi kalau drivernya tidak yang 2U seperti ini, driver yang biasa itu biasanya dikasih kabel ya. Teman-teman juga pasti sering lah lihat ada transistor kecil itu dikasih kabel. Nah, itu wajib teman-teman pasang di pendingin final. Karena apa? Karena si transistor bias servo ini itu dia nanti jadi sensor suhu. Sensor suhu untuk menjaga kestabilan bias. Jadi ketika final panas ya, final panas kan otomatis heatsinknya juga panas. Nah, ketika final panas maka transistor ini juga ikut panas ya, karena tadi dipasang di pendingin final tadi, otomatis transistornya juga ikut panas, transistor sensor ini. Nah, ketika transistor sensor ini dia panas, maka dia akan menurunkan biasnya. Nanti kita akan coba simulasikan ya. Nah, kita terangkan dulu. Ketika si transistor sensor ini dia panas, maka biasnya akan turun. Sebaliknya, ketika dia dingin, maka biasnya akan naik. Seperti itu. Jadi biasnya itu enggak tetap ya. Biasnya itu dia berubah-ubah mengikuti suhu dari si transistor ini. Gitu. Jadi misalkan transistornya itu dia enggak dipasang di pendingin final ini, itu maka biasnya nggak bisa diatur. Biasnya itu nggak akan stabil. Biasnya dia akan terus naik gitu. Biasnya akan terus naik. Nah, ketika bias terus naik, otomatis final akan semakin panas. Semakin lama semakin panas, semakin naik biasnya juga, maka semakin panas dan akhirnya terjadi overheat, panas yang berlebih pada transistor final. Dan kemungkinan terkecilnya adalah suara jadi jelek karena panasnya berlebih, overheat. Kemungkinan yang terburuk itu bisa
transistor meledak ya, transistor bisa short, bisa rusak seperti itu. Nah, jadi fungsinya ini itu dia sebagai apa namanya, supaya si biasnya itu tetap stabil. Nah, kebalikannya ketika apa namanya, finalnya itu dingin ya, maka biasnya akan kecil. Ketika bias kecil itu dia maka nggak akan enak suara, akan serak. Jadi transistor itu apa enaknya itu dia memang hangat ya, sedikit panas hangat lah itu dia maka akan bekerja dengan optimal, sehingga suaranya yang dihasilkan juga bagus seperti itu. Nah, maka dari itu si transistor ini tuh wajib dipasang di pendingin final, supaya ketika panas final naik, bias turun, ketika suhu turun, bias akan naik. Intinya seperti itu. Nah, daripada kebanyakan ngomongnya, langsung saja kita akan simulasikan, kita akan coba ya. Nah, ini si transistor biasnya itu ini sudah saya bengkokkan ya. Nah, kita bengkokkan lagi sedikit. Nah, ini kita akan coba praktekkan. Nah, ini driver sudah saya nyalakan ya, sudah dalam keadaan on. Probe hitam juga sudah saya hubungkan ke output speaker ya, ke ground probe hitamnya. Lalu probe merah kita hubungkan ke kaki basis TR final. Nah, terukur 0,14 ya. Untuk biasnya kita adjust dulu, kita setting, kita agak gedein dikit. Kita naikkan di segini ya. Nah, segini 0,34 volt DC. Lalu kita akan coba panaskan ya si transistor via servo. Nah, ini statusnya ini ya, kita akan coba panaskan. Nah, ini kita pakai solder, coba panaskan. Nah, dia turun ya, ketika panas. Lalu kita biarkan, maka dia akan naik lagi. Dia akan naik lagi ya, seiring dengan dinginnya transistor ini. 0,33, 34. Kita akan coba panaskan lagi, kita buat dia turun. Nah, turun ya sampai 0,27. Nah, ketika dia dingin, maka dia akan naik lagi. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerja dari si bias servo ini ya. Coba panaskan lagi, dia turun. Nah, kita langsung di bagian bawahnya ini turun ya sampai 0,18. Kita dinginkan. Nah, dia kembali lagi. Ketika dia dingin, maka dia akan kembali lagi ke settingan awalnya gitu teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi misalkan ini kita pasangkan di heatsink final ini, terus panas, heatsink panas kan, ini otomatis panas ya. Nah, itu tadi, maka biasanya akan turun ketika panas, ketika dingin akan naik lagi seperti settingan semula ya gitu. Kalau misalkan ini nggak dipasang, maksudnya kan si transistor bias servo ini nggak dipasang di pendingin final, itu maka biasnya akan terus naik ini. Ketika power on itu dia akan terus naik. Transistornya panas, ininya semakin panas, semakin naik, dan akhirnya jebol. Kalau pakai ini itu dia lebih aman ya,
transistor lebih aman, suaranya juga lebih optimal karena biasnya lebih optimal, dia biasnya bisa bekerja pada suhu lah, intinya seperti itu. Nah oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.